Selamat datang di channel Sinura Farm, channel khusus untuk menyalurkan hobi bercocok tanam di pekarangan rumah. Terima kasih buat teman-teman yang baru saja menonton channel Sinura Farm. Boleh bantu dengan cara like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Sinura Farm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sinura, kali ini saya ketemu lagi dengan pakar anggur Bandung ya. Pak Aji dan Pak Kito ya. Pak Cito. Oh, ya. Pak Cito Ya. yang hari ini sedang berada di beda lokasi ya Pak Aji ya. Ya. Ini berada di lokasi kebun anggur Bakung Cigentur. Bakung Cigentur, daerah Majalaya ya Pak Haji ya. Di Majalaya. Dan ini juga lokasinya kebetulan ada dua wisata ya, wisata. Ya, di sini ada kolam renang yang diperuntukkan buat umum dan anak-anak sekolah. Dan di belakang kolam renang itu kebetulan ini kebun anggur di sini. Iya. Di sini seluas 3.000 meter buat kebun anggur. Nah, ininya pakai tema apa nih kebun anggurnya? Wisata Ya, petik atau di sini wisata petik. Petik Jadi kalau sendiri ya? misalnya udah siap panen, di sini juga menerima orang yang wisata petik kilo gitu. Oh, petik Jadi kilo. dipetik udah gitu di kilo di tempat, diicipin dulu rasanya gitu, boleh dibawa pulang. Nggak seperti di supermarket, kita beli baru kita icip. Kalau di sini enaknya gitu Pak Haji, kita petik-petik, kita icipin rasanya, buahnya cocok baru kita kilo, kita petik, kita kilo. Nah, variannya apa saja Pak Haji nih di sini? Kebetulan banyak varian di sini ya. Ya Pak Haji, ya. Ada yang paling banyak apa sih di sini? Jupiter ya. Paling banyak Jupiter sama Gospi. Jupiter, Gospi yang paling banyak itu di sini. Nah, kalau tadi dengar dari ownernya sendiri Bu Haji Herlina ya. Iya betul. Beliau mantan pensiunan Dari perkebunan. perkebunan ya, dan yang punya kolam renang sama kebun ini punya rencana bakal 1.000 pohon ya di sini ya. Iya, Areanya. insya Allah. Jadi ini kebetulan kedepannya masih ada perluasan gitu Pak Haji. Iya. Kebetulan udah dibikin yang sebelah sana itu tadi itu udah mulai kita bikin, kita bak-bak gitu karena di sini lokasinya lokasi sawah. Kalau misalnya kita nggak naikkan, otomatis nanti air itu bakal menggenang di bawah dan itu kurang bagus juga buat pertumbuhan anggur itu sendiri. Makanya kita bikin bak-bak yang naik gini. Ini tadinya juga pot-pot. Tadinya di sini itu pot semua yang kita pakai nanam itu, berhubung yaitu tadi keterbatasan sih kalau di pot, akhirnya kita besarkan medianya, kita kasih bak-bak ini supaya pengakarannya lebih leluasa dan di tanaman juga akan lebih bagus. Nah, iya. Nah, kalau ini kan di area yang sangat terbuka ya Pak Haji ya. Banyak dari pertanyaan teman-teman, bagaimana sih cara merawat supaya anggur ini tidak rentan sama hama ya, terutama hama jamur, baik itu jamur jamur, Ya, jamur bun tepung dan daun sebanyak banyak jamur. iya itu. Gimana caranya tuh Pak Iya. Haji? Yang jelas udah bukan rahasia umum lagi kalau masalah jamur dan hama itu. Intinya insek sama fungi itu buat anggur, buat tanaman anggur itu emang harus layak, harus diaplikasikan gitu. Cuman ya itu kadang-kadang sobat-sobat Sinura atau sobat yang lain di pengangguran itu kadang kita kurang paham ya Pak tentang aplikasi cara penyemprotan. Misalnya kita penyemprotan ini kita pakai pestisida ya. Pestisida itu ada insek sama fungi. Apabila fungi atau insek itu di situ kan pasti ada sih itu merek dagangnya A, udah gitu bahan aktifnya apa di situ. Nah, dan yang kita pakai di sini itu kita misalnya pakai merek dagang A ya misalnya. Terus bahan aktifnya misalnya B itu kita tahu. Kita nggak akan aplikasi dengan bahan aktif yang sama dengan merek dagang yang sama itu sampai 3 kali aplikasi. Jadi 1 minggu ini misalnya kita kan aplikasinya kan 1 minggu sekali. Iya. Istilahnya penyemprotan fungi sama insek itu 1 minggu sekali. Tapi kita nggak mau 3 minggu itu kita berturut-turut dengan pakai bahan aktif yang sama. Jadi harus bergantian. Ya gitu harus ya. bergantian. Gitu. Intinya cuman gitu aja. Kalau mau merek dagangnya itu semua merek dagang itu pestisida itu bagus semua sih kalau menurut kita. Makanya di sini nggak
nggak cuman punya satu merek dagang Pak Haji. Kita di sini ada 5 bahkan lebih merek dagang. Jadi kita bisa aplikasikan bergantian tiap minggunya. Ya, alhamdulillah. Kalau nyari jamur atau insek aja di sini agak sulit ya. Iya, agak kesulitan karena jadi tadi di samping kita aplikasinya bergantian, kita rutin. Ya, rutin penyemprotannya itu harus rutin. Nah, ini nih yang tukang nyemprot di sini. Ya, Pak Cito ya. Ya, Pak Cito ini. Itu biasanya rutinnya berapa hari sekali itu untuk insek sama funginya, Pak? Itu rata-rata per 1 seminggu sekali. Itu kami dikasih waktu di sini hari Jumat. Oh, di hari Jumat. Sore posisi nyemprot Pagi. Pagi. Oh. Kadang-kadang kalau misalkan kena ada serangan, kita kasih double. Oh, cara mengetahui ada serangan gimana itu? Kelihatan dari Iya, kelihatan kalau dari kita udah daun. hafal. Nah. Oh. Misalnya serangan ini serangan jamur, ini serangan hama, ini kita udah belajar di situ cara menyiasati supaya itu tadi bisa kita kendalikan hamanya. Gitu. Ya kalau kita bahasa nyerang berarti kan otomatis kayak yang brutal gitu. Tapi kalau jamur masa nyerang gimana ya? Jamur kan kelihatan sekali Pak Haji. Jamur itu tetap Terlihat ada ya. terlihat. Berarti itu sedang diserang. Ya, makanya kita itu juga harus belajar dari Sobat Sinura sendiri juga harus belajar mengidentifikasi hama atau penyakit di dalam tanaman kita. Misalnya ada jamur nih serangannya, wah kita kayaknya udah apalah. Misalnya jamur apa kayak embun tepung, jamur karat daun dan jamur sebagainya, ataupun hama serangan kutu trep itu kita harus bisa tahu itu hama itu. Makanya sebelum dia itu menyerang lebih luas lagi, kita tanggulangi. Kita jaga-jaga dulu. Oh gitu ya. Nah, ini sangat bermanfaat bagi teman-teman khususnya di para penonton Sinura Farm ya, terkait dengan bagaimana cara mencegah supaya pohon anggur kita tidak diserang hama dan penyakit. Baik itu jamur maupun yang lainnya. Nah, kalau kita lihat dari hasil yang sudah diaplikasikan di kebun ini kan kita bisa lihat ya nanti yang hasil dari buahnya ya, baik yang sudah mau seperti ini kan sudah mau bisa dipanen ya Pak Haji ya. Ini kalau yang ini kebetulan ini yang ini udah buah kedua. Buah kedua ya. Ya, jadi yang buah pertama itu ada di videonya yang waktu kita berbuah dan kita udah panen berapa Pak Haji waktu itu? Oh iya, waktu panen pertama itu sekitar berapaan itu? Sekitaran 2,5 kintal. 2,5 kintal itu. Nah, nanti akan kita tampilkan di akhir video ini ya. Ya. Untuk apa yang waktu buah pertama. Dan ini kebetulan waktu buah pertama itu tanaman masih di dalam pot. Kondisinya di dalam pot. Udah gitu pembuahan kedua, buah kita panen habis. Terus udah gitu kita kasih kita grounding. Oh iya. Nah, kita grounding tanaman. Setelah kita grounding baru kita pangkas habis ini kemarin ya. Tujuan kita pemangkasan pruning itu istilahnya di pengangguran. Kita mengharapkan percabangan baru. Nah, ternyata setelah kita pruning ini ada yang beberapa tanaman yang membawa buah, tapi ya nggak apa-apa sih Pak, nggak apa-apa. Jadi nanti kita buahkan aja nanti berikutnya cabang-cabang yang memang yang dari awal kita bertujuan pruning pembentukan percabangan baru itu dari situ kita nanti bakal membuahkan. Kalau yang buah kebetulan udah ada tuh buahnya banyak juga sih yang udah ada, tapi kita biarkan aja. Pondasi pruning itu bahasa awamnya berarti digunduli lah ya. Digundulin ya. Digundulin itu disisakan mata but apa memang gundulin batang tinggalin sisa batang primernya aja tuh Pak? Enggak. Ada yang sebagian kita sisakan primernya aja, cuman primer aja di situ. Bukan primer sih, akhirnya primer sekundernya aja. Sekundernya jadi tersiernya kita habisin. Kalau memang tersiernya udah jelek itu juga catatannya itu kita tumbuhkan dari sekunder tapi dari mata bat. Itu pakai apa? Pakai durmek biasalah. Tapi kalau misalnya percabangannya masih bagus, kita cukup itu aja kita sisakan 2 matun 3 matun gitu aja dari tersier yang awal itu gitu. Iya berarti nggak harus habis total gitu supaya menghilangkan hama gitu ya. Dibuang daunnya mungkin ya. Bagus banget nih bagi bermacam varian. Nah, bisa dijelasin nggak Om Pak Haji ini cara merawat anggur yang sampai bisa dipetik langsung nih
supaya tidak banyak jamur yang atau hama yang menyerang buah kita. Ya. Sebenarnya kalau menurut kalau perawatannya sendiri sebenarnya sama aja Pak ya. Jadi perawatan anggur dari fase vegetatif, fase generatif itu di setiap pengangguran kayaknya sama aja sih, begitu-begitu aja. Kita rutin kasih aplikasi pemupukan, kita rutin penyemprotan hama dan penyakit, udah gitu sampai di fasenya berganti fase generatif. Dan kita pupuk generatif juga gitu. Dan ini hasilnya begitu aja. Jadi kita nggak kok ada yang spesial merawat ini supaya kok kenapa buahnya sampai begitu, enggak Pak. Ini kalau merawat anggur sama aja. Yang penting konsistensi kita di dalam merawat itu kita harus benar-benar konsisten gitu. Iya. Ini kan anggurnya ada yang varian hijau, ada yang merah. Ya sengaja emang dari sini itu kita tanam di sini emang ini anggur yang hitam, di sini anggur yang merah, ini yang anggur yang hijau. Jadi kita pakai selang-seling warnanya biar berkombinasi gitu Pak. Iya, tampaknya bagus ya, banget ya. Jadi kalau udah berbuah gini kan kelihatannya bagus sekali ini. Iya. Dari perpaduan warnanya itu benar-benar kontras. Nggak cuma hijau melulu, hitam melulu ataupun merah melulu. Nah, di sini juga diperuntukkan ini sebenarnya udah siap panen juga ini Pak Haji. Iya. Ini mulai pertengahan puasa sampai Lebaran lah, insya Allah ini buah ini bakal siap untuk dikonsumsi. Jadi untuk sobat Sinora nanti yang di Bandung khususnya yang dekat di Majalaya, apabila pengen metik anggur langsung dari pohonnya bisa ke sini. Ke kolam renang, matnya ada di kolam renang Bakung Cigentur di Majalaya. Nah, ini variannya macam-macam mulai dari awal itu mulai dari yang hitam depan itu ada varian yang agak wah, nama varian jangker itu kita masih orang jarang mengoleksi juga. Masuk di sini ada Speedlana, ada Sonaka. Iya, ada Sonaka, macam-macam Pak, ada Tamaki. Nah, varian yang ini, yang Ninel ini yang sejuta umat mana ini ya? Ya, kalau Ninel kita ini nih. Oh, ya, yang itu tuh. Ini kita udah habis kita panen. Iya. Habis kita panen, ini kebetulan berbuah duluan waktu itu. Apalagi Pak, varian apa lagi nih? Ya, kalau yang ini yang ini merah nih. Yang nah, ini. Iya. Ini Sony Dolce ini. Ini anggur Jepang Sony Dolce ini. Iya, mantap. Ini ya, dirasanya gede-gede. juga enak. Kalau yang ini Sugra 12 ini. Sugra 12. Ini Sugra 12 ini. Anggur Kalau mau hijau. penasaran nih Sobat Sinora ke sini petik. Apa nanti? Kalau ada dari harga terjangkau ya Pak Kalau ya? harganya terjangkau, alhamdulillah kita harganya sesuai dengan yang diberikan sama Aspai Anggur Komunitas Anggur. Iya. Jadi 100.000 1 kilo. Nah kalau di sini kita bisa dimik Pak Haji. Jadi bisa dimik. Kita misalnya pengen yang hijau ini setengah kilo, ini seperempat yang merah. Oh, bisa dicampur. Yang hitamnya ya bisa dicampur-campur gitu. Harga tetap masih 100.000. Nah kalau misalnya kita cuman 1 kilo nih misalnya yang merah itu aja kan bosen mungkin. Ya. Nggak tahu perpaduan rasanya, perbedaan rasanya. Boleh kita mix sama yang merah atau yang hijau. Iya, Ini iya. hijaunya besar-besar ini. Nah, kalau Sobat Sinora mau langsung petik, silahkan datang sendiri ke sini ya. Mapnya ada di Kolam renang renang Cigentur, Bakung Cigentur, daerah Majalaya. Iya. Bandung ya, Bandung Timur. Ya, boleh ke Bandung sini. Selatan, Pak Bandung Haji. Timur. Nah, boleh di sini. Ini Iya. buahnya sepanjang lorong ini. Ini sepanjang lorong ini buah semua. Ini ada Fragnan Rose ini yang aromanya kayak mawar itu. Oh, ada wangi-wanginya. Ada wanginya. Ini Nah, itu ada apa itu? Sanskerta, Sanskerta ada bisa Gosby. berbuah. Ini juga wangi ini. Ini ada aroma juga ini. Ini apa Ini varian? Landis. Landis. Oh, Landis ya. Landis. Saya punya di rumah nih Landis. Udah Itu berbuah berapa belum? hari ini Pak setelah pangkas? Ini HP berapa ya? Udah kayaknya udah 90 HP apa? 90 HP ini. Kurang sedikit lah. Iya. Soalnya yang di rumah tuh masih ada kurang manis. Iya. Nah, ini di sini ada Everest. Ini Everest. Variasi kayak gini ya, Nah. bulat-bulat. Ini ada Julian nih, favoritnya Pak Cito. Ini Transmit. Jadi kan kemarin udah ada yang pesen satu pohon ya Pak Cito ya. Ada yang inden itu, bahkan udah ada yang inden Julian itu satu Julian pohon. ini, Ya, ya. Julian itu satu pohon udah ada yang inden. Merahnya bagus ya Pak ya, Julian. Oh, kalau itu Ini bukan apa itu. ini? Ini Sony Dolce ini. Oh, Sony Dolce yang di depan tadi ya. Ya, ini sama kayak yang di depan tadi. Ini Julian. Kalau yang ini Julian.
Taldun nggak ada di sini ya? Ada tandun di sebelah sana. Cuman belum berbuah apa sudah? Udah panen. Oh, nanti Tandun kita udah. lihat warnanya seperti apa. Kalau dompolannya kayaknya masih ada satu dompol ya. Ada. Ada Itu ya? kemarin taldun itu sempat diinden juga sama ibu-ibu, jadi kita bungkus, kita kasih nama beliau yang pesen. Ya, jadi nggak boleh dipetik orang Nah, ya. ini yang enak juga nggak kalah enak, ini nih bagus nih Angelica. Angelica, iya benar. Angelica ini bagus sekali, itu enak. Kalau yang crunchy varian apa? crunchy ya tuh? paling yang Gosby. Angelica juga masuknya Oh, juga masuk crunchy. termasuk agak crunchy lah, Angelica enak kok. Iya. Nah kalau yang kecil-kecil yang model Veles yang gini-gini, Veles ini wangi kan Pak? Veles. pada murud. Ini sebenarnya udah Harus dipanen. bisa kayaknya. dipanen. Ada Buah-buah wangi sisa Pak, Iya. buah-buah sisa. Kalau yang wanginya wangi permen mah Jupiter ya. Ya Jupiter yang wanginya enak. Ini Jupiter bukan? Ini apa? Bukan, itu Veles. Oh, Veles, Itu masih masuk. Veles. Udah 15 menit Pak Haji. Oke. Udah 15 menit gak kerasanya. Ya mungkin itu saja Sobat Sinura. Kita sudah sampai pada waktunya, sudah 15 menit. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, untuk bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan tanaman anggur kita tidak diserang hama dan bisa menghasilkan anggur seperti di lokasi kolam renang Cigentur ini. Ini sangat bagus ya teman-teman, dan menjadi impian banyak orang punya kebun anggur seperti ini. Oke teman-teman Sobat Sinura, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support channel Sinura Farm dengan cara like, comment, serta subscribe channel ini bagi teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih telah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini